Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tribowo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya static routing. Yaitu static routing adalah untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan dua network yang berbeda itu kita menggunakan router. Kita langsung saja ke topologinya. Di sini saya akan menambahkan satu router dan dua PC. Kemudian saya akan menghubungkan dari router ke PC, kemudian dari router lagi ke PC. Misalnya PC di sini memiliki IP, kita tulis terlebih dahulu. PC 1 yaitu 10, 10, 10, 10. Kemudian PC 2 yaitu 20 20 20 20 /24. Ini yang PC 1 juga /24. Saya ubah namanya terlebih dahulu agar lebih mudah. PC 1, maaf, sini PC 2, dan di sini PC 1. Kemudian kita konfigurasi IP-nya atau kita memasukkan IP-nya ke dalam PC atau komputer. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita ketikkan 10 10 10 10 titik 10, kemudian IP-nya 255 255 255.0. Baru karena kita di sini akan menghubungkan dua network yang berbeda, artinya kita membutuhkan yang namanya gateway. Dan kita tambahkan 10 10 10.1. Dan di PC 2 desktop IP configuration, lalu kita ketikkan 20 20 20 20. Kemudian PC 2 subnet masknya juga sama 255.0 dan juga gateway 20 20 20.1. Baru kita konfigurasi di router. Pertama kita akan konfigurasi FA01 atau yang menghubungkan ke PC 1. Maaf, FA00. Jadi kita 0 dan masuk ke mode global configuration. Baru kita interface FA 0/0. Kita nyalakan terlebih dahulu dengan perintah no sudo. Baru kita tambahkan IP-nya, IP tadi di 10 10 10.1 atau gateway dari PC tadi. Kemudian subnet masknya 255 255.0. Benar. Dan kita exit, baru ke interface FA0/1 atau interface yang terhubung ke dalam PC 2. Dan masuk, kita no shutdown terlebih dahulu. Baru kita tambahkan IP-nya, IP add 20 20 20.1, kemudian 255 255 255.0. Kemudian kita akan tes ping. Pertama saya akan menggunakan ini terlebih dahulu. Kita kirim paket, awal-awal masih gagal, kemudian kita ulangi lagi, successful. Baru kita ke command prompt, ping ke PC, dari PC 1 ke PC 2, berarti IP-nya 20 20 20 20. Bisa kita lihat di sini berhasil. Artinya kita sudah berhasil melakukan static routing dengan satu router. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan praktik static routing menggunakan dua router. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan kita sudah mencoba memahami static routing dan melakukan konfigurasi static routing dengan satu router. Sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi routing menggunakan dua router.
Pertama, saya akan menambahkan routernya terlebih dahulu. Sini kita akan gunakan yang 2911 atau 2911. Kemudian menggunakan dua PC juga, PC 3 dan PC 4. Kemudian saya akan hubungkan menggunakan kabel otomatis dari PC ke router, kemudian dari router ke router, benar, dari router ke router, dan dari router ke PC 4. Dan di sini saya akan menentukan IP-nya terlebih dahulu, dimana PC 3 akan menggunakan IP 192.168.1.10. Kemudian PC 4 akan menggunakan IP 192.168.2.10. Dan untuk interface ini atau gigabyte ini juga membutuhkan IP, yaitu 192.168.1.1 atau gateway dari PC 3. Begitu pula di gig 01 ini juga membutuhkan IP, yaitu gateway dari PC 4. Kita ketikkan 192.168.2.1. Dan untuk interface yang menghubungkan router dengan router juga harus memiliki IP, yaitu misalnya di sini 10.10.10.1, kemudian di sini 10.10.10.2. Jadi seperti inilah topologi yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan static routing dengan dua router. Kemudian kita akan coba langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Sini, ini /24 semua agar lebih mudah. Sini saya akan mengkonfigurasi di PC 3 terlebih dahulu. Di configuration, kemudian kita ketikkan 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.0. Dan jangan lupa default gateway-nya agar bisa saling terhubung, yaitu 192.168.1.1, yaitu sama dengan IP yang akan kita masukkan di gig 0/0 ini. Kemudian di PC 4 juga tidak lupa kita masukkan IP configuration, kemudian kita masukkan 192.168.2.10. subnet masknya 255.0. baru kita masukkan gateway-nya 192.168.2.1 atau sama dengan interface gig 01. Kemudian di sini kita akan konfigurasi routernya. Kita langsung saja ke tab CLI, kita no, kita ketikkan enable lalu conft, lalu kita masuk ke dalam interface yang terhubung dengan PC 3. Interface gig, interface gig, sebentar, saya geser terlebih dulu, interface gig 0/0. Kita no shutdown terlebih dahulu agar interface-nya menyala. Kemudian kita ketikkan IP address-nya, IP add 192.168.1.1, yaitu gateway yang kita masukkan tadi di PC. Kemudian subnet masknya kita samakan saja 255.255.255.0. Kemudian kita juga akan memasukkan IP dari IP interface router ke router, yaitu gig 01. Kita nyalakan terlebih dulu int gig 0/1, kemudian kita ketikkan no shutdown. Di sini tidak akan menyala karena gig 00
di router 2 ini belum kita nyalakan. Interface ini baru menyala ketika kedua router sudah menyalakan interface-nya. Dan kita ketikkan IP address-nya IP add 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di router 1 kita sudah konfigurasi, dan kita akan konfigurasi di router 2. Kita akan masuk ke dalam interface 0/1 terlebih dahulu, atau interface yang terhubung dengan PC, dan no enable conft, baru kita masuk ke interface gig 0/1. Benar ya, 0/1. Kemudian kita nyalakan no shutdown, baru kita masukkan IP-nya IP add 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian enter, baru kita exit, baru kita masukkan IP gateway dari router ke router. Maaf, kita di sini masuk interface gig 0/0, enter, baru kita masukkan IP address-nya. Maaf, kita nyalakan terlebih dahulu no shutdown. Di sini baru akan menyala karena kedua router sudah menyalakan interface yang saling terhubung. Kemudian kita masukkan IP address-nya IP add 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan di sini kita sudah mengkonfigurasi seluruh IP yang harus kita masukkan ke dalam topologi static routing dua router ini. Berikutnya kita akan coba melakukan konfigurasi static routing. Oh ya, sebelum melanjutkan ke konfigurasi static routing, kita akan coba ping terlebih dahulu dari PC 3 dan PC 4, yang dimana hasilnya pasti akan tidak akan tersambung. Ping, kita masukkan IP-nya 192.168.2.10. Benar. Bisa kita lihat di sini destination host ungrabbable, karena ya, di sini itu ada yang namanya source, yaitu 192.168 dan 1.10, yaitu IP yang dimiliki PC 3, dan destination atau IP tujuan, yang dimana IP tujuannya adalah milik IP PC 4, yaitu 192.168.2.10. Nah, source 192.168.1.10 itu artinya IP milik PC 3, yang dimana PC 3 ingin mencari IP milik PC 4 ini, yaitu ingin mencari IP 2.10. Destination itu adalah tujuan, artinya PC 3 ingin mencoba mengirimkan paket ke PC 10. Nah, di sini tadi kan kita sudah coba, yaitu hasilnya adalah gagal karena tidak ada yang namanya static routing. Nah, di sini kita akan konfigurasi static routing, yang dimana ketika kita mencoba mengirimkan paket dari PC 3, nantinya PC 3 akan mengirimkan ke router baru ke PC 4. Nah, itu tidak bisa karena di sini ketika mengirimkan ke router, paket tersebut akan tidak terkirim karena kebingungan, tidak ada yang membantu memilihkan jalur untuk ke PC 4. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya static routing untuk membantu memilihkan jalur paket menuju ke PC 4. Di sini kita langsung saja konfigurasi static routing pertama di router 1. Enter. Kemudian exit, kita masukkan, saya akan masuk ke gig 01 terlebih dahulu, interface gig 0/1. Kemudian kita
ketikkan, yaitu IP root. IP root adalah IP tujuan, jadi kita ketikkan 192 karena ini di router 1, 92.168.2.0. Di sini kita gunakan 0 atau network, bukan 1. Baru kemudian kita masukkan subnet mask 25.25.0, dan di sini kita masukkan gateway-nya. Karena di sini kita akan melewati gateway 0/1. Maaf, karena kita akan melewati gig 0/0, artinya kita harus memasukkan gateway 10.2 ini. Dan kita ketikkan 10.10.10.2. Benar. Kemudian baru kita ke router 2. Sini exit interface gig 0/0. Sebentar, saya cek terlebih dahulu ya. Dan IP root 192 karena ini di router 2, artinya tujuan kita adalah di router 1, IP milik router 1. Maaf, IP milik PC 1, yaitu 192.168.1.0. Atau networknya, kemudian kita ketikkan 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway-nya 110.10.10.2. Maaf, 1. Benar. Kemudian kita akan coba cek pertama menggunakan ini. Untuk awal-awal biasanya memang violet, kemudian kita coba lagi, masih violet. Nah, di sini baru successful. Artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi konfigurasi static routing menggunakan 2 router. Oh ya, kita di sini akan coba ping dari menggunakan command prompt dari PC 3 ke PC 4. Kita coba lagi karena di sini kan awalnya gagal karena kita belum melakukan konfigurasi static routing. Nah, di sini kita akan mencobanya lagi setelah melakukan konfigurasi static routing. 92.168. Di sini 2.10 atau IP milik PC 4. Bisa kita lihat di sini sudah TTL. Nah, kemudian kita akan coba di PC 4 juga, apakah bisa berkomunikasi dengan PC 3. Seharusnya bisa, karena mereka sudah saling terhubung. Ping 192.168.2.10, maaf 1.10 atau IP milik PC 3. Kita lihat juga di sini TTL, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing menggunakan 2 router. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Nah, setelah tadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing menggunakan 2 router, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Pertama, saya akan mencoba menambahkan 1 router dan 1 PC terlebih dahulu. Baru saya sambungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC. Saya akan menentukan IP berapa yang saya akan gunakan di router dan PC-nya. Di sini misalnya PC 5 IP-nya adalah 192.168.3, kemudian 10. Seperti biasa /24. Kemudian gig 01-nya itu gateway dari PC 168.3.1. Kemudian di gig 0/0 kita gunakan 20.20.20.2 karena yang di sini 20.20.20.1. Kemudian saya akan konfigurasi di PC-nya yaitu 192. Sebentar, kita ke desktop IP configuration.
baru kita ketikkan 192.168.3.10, subnet masknya 255.0, kemudian 192 gateway-nya 168, kemudian titik 3.1 seperti di gig 01 ini. Kita langsung saja konfigurasi di router 3 nya, yaitu memasukkan IP gateway gig 0/1 tadi. Kita masuk ke enable, kemudian masuk ke global configuration, kemudian kita masuk ke dalam interface gig 0/1, enter. Kemudian kita seperti biasa no shutdown terlebih dahulu, baru kita masukkan IP add 192.168.3.1, kemudian subnet masknya jangan lupa 255.255.0. baru kita masuk ke dalam interface yang saling terhubung dengan router 2 tadi, yaitu gig 0/0, interface gig 0/0, lalu no shutdown. Bisa kita lihat di sini seperti tadi masih merah karena yang ini belum kita aktifkan gig 02 nya. Dan kita masukkan IP nya, yaitu IP add 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.0, enter. Kemudian baru kita ke router 2, lalu masuk ke dalam interface gig 0/2 atau interface yang saling terhubung dengan router 3, interface gig 0/2, kemudian no shutdown. Bisa kita lihat di sini sudah menyala karena kedua router sudah mengaktifkan interface-nya. Baru kita ketikkan IP add 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi seluruh IP atau memasukkan seluruh IP ke dalam router, interface router dan PC. Berikutnya saya akan mencoba melakukan routing dari PC 3, dari router 2 ke router 3, karena router 1 dan router 2 tadi sudah saling terhubung. Langsung saja di sini saya akan melakukan konfigurasinya di router 3 terlebih dahulu. Sini exit, baru kita IP route dari PC 3 ke misalnya di sini router 1 terlebih dahulu, yaitu PC 3 terlebih dahulu. IP route 192.168.1.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. baru gateway yang akan kita lewati yaitu 10.10.10.1 dan enter. Kemudian kita ketikkan lagi IP route 192.168.2.0 yaitu milik PC 4, kemudian 255.255.255.0, baru kita masukkan gateway-nya 20.20.20.1, bentar, atau gateway yang akan kita lewati. Kita sudah selesai. Saya akan mencoba cek terlebih dahulu. Ya, di sini kita belum konfigurasi routing dari router 1 ke router 3. Kita akan coba konfigurasi router 1, enable conft. Kita akan ketikkan di sini IP route 192.168.3.0.255.255.255.0. Kemudian gateway-nya atau yang akan kita lewati yaitu 20.20.20.2.
baru kita ke router 2, send exit terlebih dahulu, X, baru kita ketikkan IP root 192.168.3.0 255.255.255.0 dan 20.20.20.2. Benar. Kita cek terlebih dahulu do show IP root. Kita lihat di sini sudah ada yang statik, yaitu di gig /1/0. Sini sudah, ini juga sudah. Kita akan coba cek lagi. Kita akan gunakan ping ini terlebih dahulu dari PC3 ke PC5. Masih valid, mungkin karena awal-awal. Kita coba lagi. Masih valid, kita coba lagi. Oh, sepertinya ada yang salah. Kita coba cek lagi dari PC3 ke PC5. Nah, sudah berhasil. Ternyata tadi saya salah memasukkan gateway-nya. Seharusnya di sini setelah IP root, di sini gateway-nya itu 10.10.2 karena kita akan melewati 10.10.2, bukan 20.20.20.2 langsung. Kemudian kita akan coba ping dari PC3 ke dari PC5 ke PC4. Kita coba successful. Kita akan ke command prompt biar lebih meyakinkan. Ping 192.168.3.10. Kita lihat di sini TTL dan kita coba di PC4. Command prompt dan ping 192.168.3.10. Di sini juga berhasil. Artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi atau sekalian kita menyusun topologinya, yaitu topologi VLAN static routing. Oke, setelah tadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing dengan 3 router, sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN static routing. Pertama, saya akan menambahkan switch terlebih dahulu. Saya akan gunakan yang 2960. Baru saya akan menambahkan PC-PC-nya. Ini kita tambahkan 4 PC di sini dan di sini, lalu di sini dan di sini. Kemudian kita akan hubungkan dari router ke switch, baru dari switch ke PC. Sini saya akan geser terlebih dahulu ya, baru saya akan menandai PC berapa saja yang masuk ke VLAN 10 dan 20 agar gampang. Sini PC 6 dan 7 akan masuk ke VLAN 20 dan PC 8 dan 9 akan masuk ke VLAN 10. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini VLAN 10 dan untuk IP-nya adalah
IP-nya kita akan gunakan 172.168.1.1. Kemudian subnet masknya seperti biasa 255 saja. Kemudian VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1. Kita ke switch saja langsung untuk menambahkan VLAN. Sini enable converti, kita VLAN 10 enter, kita exit dan VLAN 20 exit, baru kita to show VLAN. Bisa kita lihat di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Sekarang kita tinggal memasukkan interface-nya ke dalam VLAN 10 dan 20. Di sini kita interface FA0. Kita pakai range saja dari benar FA2 sampai FA3 itu VLAN 20. Interface range FA0/2 sampai 3. Benar kan? Benar ya. Kemudian switch port mode akses, switch port mode switch port akses VLAN sini 20 enter, kita exit, lalu IND range FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Benar. Kita cek to show VLAN. Bisa kita lihat di sini VLAN 10 sudah terisi interface FA04 sampai 5. VLAN begitu pula dengan VLAN 20 sudah terisi VLAN FA02 sampai FA03. Berikutnya kita akan konfigurasi di routernya. Langsung saja dari router, kemudian di sini kita akan nyalakan gig 02 atau interface yang menghubungkan router dengan switch. Interface gig 0/2 no shutdown. Kemudian kita di sini akan cek. Bisa kita lihat di sini sudah nyala, kita fast time saja. Dan kita exit, baru kita akan buat yang namanya sub interface, yaitu interface gig 0/2.10. Maaf, ada yang salah itu. Kemudian ketikkan encapsulation .10 atau interface ini nantinya akan jadi milik VLAN 10. Benar. Baru kita ketikkan IP-nya yaitu 172.168. Oh ya, kita belum memasukkan IP ke dalam PC. Sebentar. Ini PC. Di sini saya akan mulai dari VLAN 20 172.168.2. Jangan 1, kita gunakan 2 saja, dan subnet masknya 255.255.0. gateway-nya 172.168.2.1. Kemudian ke PC 7 172.168, kemudian 2.3.
dengan subnet mask 255.0, kemudian gateway-nya 172.168.2.1. Kemudian ke VLAN 10 PC 9, memasukkan IP-nya 192.168.1.2. Maaf, 172. Sini tuh subnet masknya tetap. Baru kita default gateway-nya 172.168.1.1. Lalu ke PC 8. Aduh, maaf. 172.168, kemudian .1.3. Subnet masknya 255.0. Lalu default gateway-nya seperti tadi 172.168.1.1. Kemudian kita lanjutkan yang tadi di sini. Sini 172.168.1.1 atau IP milik VLAN 10. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.0. Oh maaf, di sini tidak ada IP add. Dan kita exit. Kita akan buat juga di VLAN 20. Interface FA 0/2.20. Maaf. Di sini gig bukan fast Ethernet. Gig 02.20. Baru kita encapsulation .1Q20. Artinya fast Ethernet ini, interface ini nantinya milik VLAN 20. Baru kita IP add 172.168.2.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita sudah artinya kita di sini sudah berhasil melakukan konfigurasi VLAN static routing. Oh iya, kita belum melakukan yang namanya trunk. Kita masuk ke switch dan exit terlebih dahulu, baru kita terangkan interface FA yang menuju router 0/1. FA 0/1, kemudian switch port mode trunk. Kita tunggu. Di sini kita pastikan antara VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa terhubung terlebih dahulu. Awal-awal biasanya memang violet. Kemudian kita coba lagi. Di sini sudah successful, dan PC 7 dengan PC 9 di sini juga sudah successful. PC 7 dengan PC 8 masih violet karena masih pertama, sudah successful. PC 6 dan PC 8 juga sudah successful. Baru kita akan melakukan konfigurasi yang namanya static routing. Oh ya, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi di router 3, sepertinya di sini PC 5 akan bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 dan VLAN 10. Kita akan lihat PC 5. Sini juga sudah successful ya. Kemudian PC 5 ke PC 7 successful, artinya PC 5 bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Kita coba dengan PC 5 apakah bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Nah, sudah bisa, dan satu lagi di sini sudah bisa. Dan PC 5 di sini hanya PC 5 saja yang
bisa terhubung dengan VLAN 20 dan VLAN 10 karena kita tadi sudah mengkonfigurasi router 3, sedangkan kita belum mengkonfigurasi router 1 dan router 2. Kita akan konfigurasi di sini dari router 1 terlebih dahulu. Oh, tidak, dari router 2 saja. Enter enable global configuration. Baru di sini kita ketikkan IP root 172.168 titik pertama yaitu milik VLAN 1 saja 1.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, baru gateway-nya adalah 20.20.20.2 karena kita akan melewati ini 20.20.20.2. Enter. Lalu kita lagi IP root milik VLAN 2, VLAN 20 2.0, kemudian 255.255.255.0, baru 20.20.20.2 sama seperti tadi. Kemudian kita akan coba tes apakah sudah bisa. Oh tidak, kita langsung saja biar cepat ke IP root, ke router 1, kemudian const, lalu IP root 172.168.1.0, baru 255.255.255.0, baru kita ke router 2 ini. Kita di sini gunakan 10.2 gateway-nya karena kita akan melewati gig 0/0 dan gateway-nya adalah 10.10.2 atau IP dari gig 0 ini 10.2. Nah, kita langsung saja kita di sini ganti 2. Kita akan fast time terlebih dahulu, baru kita cek. Kita langsung saja cek dari PC 3 ke VLAN 20 successful, PC 3 ke VLAN 20 lagi atau PC 7 juga successful. Artinya PC 3 atau router 1 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Dan PC 3 ke PC 9 atau VLAN 10 juga successful. Dan PC 3 ke PC 8 successful. Artinya PC 3 ini atau router atau PC yang terhubung dengan router 1 sudah bisa berkomunikasi dengan seluruh VLAN atau VLAN 10 dan VLAN 20. Kita delete saja. Sini dari PC 4 ke PC 6 kita coba. PC 4 ke PC 7 juga successful. Artinya PC 4 sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Baru PC 4 ke PC 9 successful, dan PC 4 ke PC 8 juga successful. Nah, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing dengan VLAN. Nah, mungkin itu saja materi static routing kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.